Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Fatimah dari program studi pendidikan bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar mengenai media ya, media pembelajaran pada mata kuliah inovasi media pembelajaran bahasa Arab. Kemudian di sini saya menggunakan media PowerPoint dengan nama pengembangan itu jadi ada namanya ya, namanya Digital Sorof, Digisorof, yang ini akan membahas mengenai kaidah sorof karena kemarin saat praktek lapangan, mengajar di lapangan, saya mendapat kelas 11, kelas 2 SMA dengan materi Amsilah Tasrifiyah. Nah, materi ini saya sajikan menggunakan PowerPoint karena pembahasan pada Amsilah Tasrifiyah membutuhkan bentuk tabel dari macam-macam domir beserta contoh penerapan atau implementasi kata kerja dengan domirnya. Kemudian spesifikasi dari peralatan yang saya gunakan untuk agar media lebih optimal adalah dengan menggunakan PowerPoint tentunya saat praktik menggunakan laptop, audio. Kemudian saya juga beberapa memasukkan seperti apa? Saya tunjukkan dulu ya. Memasukkan seperti barcode untuk game quizzes dan saat praktek mengajarnya tentu membutuhkan LCD serta handphone karena kan untuk berlatih mufradat ini. Nah, kemudian di sini saya langsung saja ya akan memperkenalkan memaparkan materi yang telah saya ajarkan yaitu Amsilah Tasrifiyah dengan media PowerPoint. Oke, langsung buka aja Google, kita cari untuk slide PowerPoint-nya ya. Bisa di Slides Go. Saya biasanya di Slides Go. Oke, ini tinggal diklik aja. Nah, di Slides Go ini banyak sekali apa namanya? Template ya, template PowerPoint. Ini bisa di search, bisa dicari mau tentang education misal ya. Oke, sudah tampil. Karena ini misalkan teman-teman belum ada akunnya, bisa masuk dulu ya di akunnya. Di akunnya bisa masuk dulu. Kemudian untuk download PowerPoint-nya adalah hindari yang ada tanda seperti ini ya. Kalau seperti ini itu biasanya tanda premium. Kalau misalkan mau gratis, silakan cari yang tidak ada tanda premiumnya. Misalkan seperti yang ini Elegant Education Pack for Student. Ini kita pencet dulu bisa. Kemudian kita bisa lihat dari sini ya, template-template slides-nya. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini sudah ya, ini bisa disesuaikan aja. Kita mau pilih yang apa, ini bisa digeser-geser untuk melihat slides-nya. Kemudian cara downloadnya gampang sekali ya teman-teman. Oke, ini download di template ya. Ini langsung pilih PowerPoint aja. Nanti biar bisa langsung dibuka di aplikasi PowerPoint laptop ataupun komputer. Kemudian bisa juga lewat Google Slides, misalkan mau lebih apa gampangnya juga bisa di Google Slides ataupun di Canva. Nah, karena saya lebih suka langsung di PowerPoint, jadi saya downloadin PowerPoint. Oke, by the way, saya sudah mendownload ya. Ini salah satunya di sini, Arabic Culture. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Ini totalnya sekitar 47 slides ya. Karena terlalu banyak ya teman-teman, jadi saya langsung mengambil beberapa slides aja. Caranya gampang sekali, misalkan slide-nya nggak cocok atau kurang suka, langsung di delete ya di bagian keyboard delete. Kemudian nanti dia akan otomatis hilang. Oh ya, by the way ini enable editing ya, diklik teman-teman biar bisa diedit. Oke, ditunggu sebentar. Misalkan tadi di slide keempat ya, ini slide keempatnya kurang cocok nih. Ini saya langsung klik delete ya di keyboard laptop. Oke, seperti ini. Misalkan yang slide 2 juga kita hapus aja. Oke. Oke, setelah saya delete, ini saya cuma ngambil 10 aja ya teman-teman. Ini disesuaikan sama kalian. Misalkan mau pakainya yang slide keberapa, terus slide-nya suka yang ada gambar apa aja, silakan kalian pilih masing-masing. Cuman kita langsung aja mulai ya teman-teman, karena di sini saya kemarin menggunakan akan membahas judul tentang Amsal Tasrifiyah. Dan waktu itu masih ada perkenalan juga, nanti saya tambahkan. Kita mulai dulu dari judulnya. Judulnya adalah Amsilah Tasrifiyah. Oke, sebentar ini belum merespon ya. Oke, ini belum bisa diklik ya teman-teman. Ini juga nggak bisa diklik. Oke, jadi cara downloadnya PPT-nya seperti tadi ya. Di sini saya sudah ada PPT yang jadi. Oke, kita di sini aja editnya karena itu nggak bisa diklik ya yang satu. Oke, nah, oke. Bagian judulnya adalah tentang Al-Lugha Arabiyah, belajar bahasa Arab ya teman-teman, Al-Dhamair wa Amsilah Tasrifiyah. Oke, ini disesuaikan aja misalkan untuk mengedit tulisannya. Ini ukurannya bisa di sini ya, disesuaikan aja teman-teman mau ukuran berapa. Kemudian untuk pilihan tulisannya ya, pilihan hurufnya, jenis hurufnya mau seperti apa juga bisa diganti-ganti. Oke, lebih baik di sini di bold ya teman-teman, di bold atau ditebelin gitu. Nih atau bisa juga pakai di keyboard control B. Nah, ini bentuknya yang nggak ditebelin teman-teman. Jadi kayak kurang ini ya, kurang kelihatan. Kita bold aja. Oke. Kemudian di slide kedua ya. Ini ada ta'aruf. Ini diketik aja seperti biasa teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan harokat ya teman-teman. Karena di kelas 11 itu karena ya kita kemarin interaksi itu sempat menggunakan bahasa Indonesia juga, jadi selang-seling. Jadi ini saya tinggal baca ke anak-anak. Kemudian ini ta'aruf perkenal dulu ya teman-teman. Jadi kemarin kita sempat perkenal dulu. Di sini biasa ya untuk ukuran hurufnya beda ya, teman-teman. Ini bisa disesuaikan dengan teman-teman mau seberapa hurufnya. Misalkan mau tambah gede lagi bisa. Oke, gini, 24 mungkin ya biar kelihatan. Dirapiin lagi.
tabelnya, kotaknya. Gini, misalkan warnanya kurang suka juga bisa diganti ya teman-teman. Ini bawaan aja dari PowerPoint-nya, jadi udah suka sih saya. Ini bisa ya, mau diisi ta'aruf atas nama siapa. Duna nih, di Fatimah, dipanggilnya dengan Fatimah, Ana bin Magelang, Jawa Wusta, berasal dari Magelang, Jawa Tengah, Ana Talibah min Kismil Lughal Arabiyyah, bijamnya asal jaga Islam yang hukumnya. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Ini diketiknya lewat keyboard ya, keyboard. Kalau misalkan keyboard teman-teman itu belum ada Arabnya, di laptop bisa diunduh dulu di bagian sini ya, keyboard layoutnya Arabic Bahrain. Bisa di setting ya teman-teman di sini, bagian sini kalau bagi teman-teman yang belum ada. Nah, ini add language bagi teman-teman yang belum ada Arabic typingnya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalkan keyboardnya nggak bisa, biasanya pakainya di sini ya teman-teman. Nah, yang ini. I'm sorry. Yang satu lagi kayaknya. Keyboard. Nah, yang on screen keyboard. Kok nggak bisa ya teman-teman? Biasanya ada ya teman-teman. Aku lupa. Gitu. Sebentar, cari dulu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kita lanjut materi setelah ini perkenalan kan. Nah, kemarin itu di sini saya lanjutin pakai sebentar. Saya lanjut dengan lari mufradat. Kenapa? Karena pada materi sebelumnya adalah tentang kosakata bahasa Arab hajian umroh. Di sini mungkin saya boleh izin tampilkan dulu. Sebentar ya. Oke, di sini saya tampilkan ya. Ini adalah bentuk PPT tentang kosakata haji dan umroh yang telah dijelaskan oleh guru pamong saya ya, teman-teman ya. Jadi sebelumnya memang sudah diisi dan ini berisi tentang kata kerja. Kata kerja baik madhi maupun mudhari. Kemarin juga sempat dibahas perbedaan antara kata kerja madhi dan mudhari. Alhamdulillahnya anak-anak sudah paham mengenai mana yang madhi, mana yang mudhari. Karena pada penjelasan amsilah tasrifiyah itu kita fokus dulu pada perubahan di fi'il mudhari'nya atau fi'il madhinya teman-teman. Begitu. Jadi di sini adalah pembahasan terakhir mereka yaitu tentang mufradat pada bab haji dan umroh, al-umrah ma'usrati. Begitu teman-teman. Oke, kita kembali ya ke yang tadi. Sorry, di sini. Nah, ini bentuk latihannya. Saya kemarin menggunakan Quizzes ya. Quizzes, coba ya kita buka dulu. Oke, menggunakan Quizzes. Oke, wait. Kita buka pakai akun satunya mungkin teman-teman ya. Oke, teman-teman. Tunggu dulu ya. Oke, ini adalah bentuk kemarin saat kosakata haji dan umroh ya. Ini di-share, dibikinnya di Quizzes, teman-teman. Kita coba buka lagi ya, teman-teman. Apakah masih bisa? Oke, ternyata masih bisa, teman-teman ya. Ini bentuk soalnya pilihan ganda ya, seperti ini. Terus anak-anak jawab saja. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman, sampai soalnya ini 10 teman-teman. Jadi ada 4 pilihan dan sesuai gambar yang memang sudah ini ya teman-teman, sudah sesuai dengan materi yang kemarin sudah diajarkan dengan guru Pamong, guru bahasa Arab memang di kelas 11. Kemudian saya tinggal membuat ini aja soalnya aja. Jadi mereka tinggal jawab. Gitu teman-teman ya. Ini sampai soalnya 10. Oke, kita skip aja. Oke, kita skip ya teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Ini bisa tadi ya, di-share-nya bisa lewat barcode juga. Jadi share link kemudian linknya diubah menjadi barcode juga bisa. Caranya mungkin kalau belum tahu kita buka di sini ya, link to barcode. Oke, bisa teman-teman. Buat QR untuk tautan. Ini online ya teman-teman. Online bisa kita letakkan tautannya tadi apa di share, kemudian nanti sesuaikan dan unduh kode QR. Ini bisa ya teman-teman, ini gampang banget, tinggal cari aja di Google ya, link to barcode itu bisa, atau di sininya juga bisa teman-teman sebenarnya. Cuman ini kan kita nge-replay. Nah, ini di share ya, di share. Nah, ini pakai barcode nih teman-teman, tinggal diklik bagian barcode, di download juga bisa teman-teman. Atau kalau enggak saat kemarin itu saya juga sempat membuka link ini gitu, barcode-nya langsung dari sininya. Itu juga bisa teman-teman. Gitu. Kalau misalkan barcode-nya nggak muncul, bisa ya pakai link to barcode ini. Pakai link yang mana aja bisa. Oke, kita lanjut ya di PPT. Kita lanjut, yang kedua adalah pembahasan masuk materi ya tentang domair. Ini diedit, ini satu aja. Domair atau kata ganti. Diganti juga teman-teman. Ubah keyboard. Oke, gini ya teman-teman. Kata ganti, kemudian kita masuk di bagian pengertian domir. Ini saya sengaja menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman, karena kalau misalkan pakai bahasa Arab memakan waktu banyak dan penjelasan ini selesai dalam pertemuan itu teman-teman. Begitu. Penjelasannya seperti ini kita menggunakan bahasa Indonesia. Jangan lupa di bagian sininya diubah ya teman-teman, ketika pakai Arabic atau Indonesian atau English juga sama aja. Ini disesuaikan aja teman-teman, mau tebal, tipis. Mungkin untuk beberapa poin-poinnya seperti judul seperti ini, poin, ini mungkin bisa tebal ya teman-teman. Tapi untuk di bagian penjelasannya ini nggak usah di bold, nggak apa-apa, aman. Kemudian ini ada pembagian domir juga ya. Jadi penjelasan kemarin itu dari pengertian dulu, domir itu seperti apa, kemudian lanjut di pembagian domir. Nah, di pembagian domir kan itu ada 3 macam ya teman-teman ya, ada ghaib, mukhatab, mutakallim. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut juga di bagian sini ya teman-teman, karena domir itu kan sudah dijelasin di dalam bahasa Indonesia. Terus macam-macam domirnya, ada ghaib, mukhatab, mutakallim. Ini disesuaikan aja teman-teman ya. Untuk tabelnya bisa langsung bikin di sini. Tabel ininya kemarin saya sempat copy-nya dari Word teman-teman, karena lebih gampang dan lebih rapi begitu. Nah,
dari Word. Oke, dari Word ya teman-teman untuk tabelnya. Jadi nulis materinya tentang ini yang di tabel ini di Word dulu untuk lebih gampangnya. Kemudian yang selanjutnya, tabel selanjutnya ini juga sama teman-teman ya. Ini di Word semua. Oke, begitu saja. Kemudian yang terakhir adalah ucapan penutup. Kemudian ini bisa diedit lagi teman-teman kalau sudah selesai. Ini bisa menggunakan animation. Transition animation ini untuk lebih membuat pergantian aja teman-teman. Nah, biar bervariasi untuk tampilan ininya ada banyak banget ya teman-teman, bisa dipilih mau yang mana. Ini setiap slide itu beda-beda bisa juga teman-teman. Kayak misalkan satu pakai yang ini ya teman-teman, yang morph. Slide kedua saya pilih pakai yang cut. Slide ketiga saya menggunakan kayak brush tag. Yang selanjutnya saya pakai ripple. Slide kelima saya pakai comp. Slide 6 pakai flip. Slide 7 menggunakan follower. Slide 8 menggunakan very swell. Slide 9 menggunakan origami. Slide 10 menggunakan ya teman-teman ya, short. Oke, kita mulai. Untuk cara melihat transisinya biar jelas ya teman-teman. Ini kita ke sini, kita slides. Oke, begini tampilannya. Kita geser di tanda panah keyboard ya, keyboard. Digeser. Oke. Geser lagi. Begini ya teman-teman nanti jadinya. Jadi lebih bervariasi teman-teman. Nah, begitu. Oke. 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 Oke, sekian. Begitu saja teman-teman. Kalau misalkan untuk animasi sebenarnya juga hampir sama ya, ini animasi. Biasanya animasi di sini teman-teman di tulisannya. Misalkan ya, untuk judulnya aja teman-teman, misalkan contoh ya. Ini kita pakai float in. Nah, yang marhaban, yang ini misalkan ta'aruf, kita pakai split. Nah, ini juga pakai appear. Oke, ini nggak usah. Ini pakai yang lain juga banyak banget ya teman-teman ya. Zoom, misalkan. Ini pakai swivel. Tuh. Gitu ya teman-teman ya. Kita coba lihat dah. Kita coba lihat bagian sini. Oke, digeser. Oke, begini teman-teman ya. Oke. Nah, nanti jadinya begini teman-teman. Oke, judulnya baru masuk. Oke. Ini ya teman-teman ya. Sama seperti nanti yang bawah-bawahnya juga. Kita mulai di zaman aja. Yang tabel terutama ya teman-teman, kalau bisa nih tabelnya di bagian sini. Kalau bisa animasinya sama sama satu animasi setiap satu kata. Biar lebih menarik gitu teman-teman. Oh ya, ini untuk materinya ya. Harus ada yang dikosongin untuk latihan anak-anak teman-teman. Jadi ini materi sekaligus latihan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini saja. Yang paling penting adalah interaksi di kelas itu sangat penting ya teman-teman, mengondisikan anak-anak. Kemudian interaksi pas materi juga diisi mungkin dengan ice breaking dan sebagainya. Karena ini membahas tentang media ya, ini saya jelasin aja medianya seperti ini, saya sederhana aja pakai PPT. Sebenarnya ada banyak sekali teman-teman, sudah saya search tadi. Search tentang ini ya, pengembangan media itu sebenarnya banyak banget teman-teman ya. Google Slide itu termasuk atau lewat Canva. Cuma pada intinya adalah media yang saya gunakan menggunakan PPT ya, PowerPoint, yaitu slides ya, di bentuknya slides dan lebih ke penjelasan teman-teman. Saya sengaja memilih yang bentuknya seperti ini, sederhana seperti ini karena memang ini membahas tentang kaidah gitu teman-teman. Jadi bentuknya sederhana dan lebih ke penjelasan gitu teman-teman. Gitu. Mungkin kalau dari media dari saya sekian. Terima kasih ya teman-teman ya buat semuanya yang udah nonton sampai akhir. Thank you for watching ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.